Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Elvina Damayanti dari kelas 5 BPAI dengan nomor NIM 20200960111787. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah analisis tentang motivasi. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian motivasi dan motif. Kata motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu mover, yang berarti bergerak. Yang dimaksud sebagai bergerak yaitu untuk maju. Motivasi dalam konteks organisasi dijelaskan hasibuan sebagai suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga tercapai keinginan para pegawai sekaligus tercapainya tujuan organisasi. Dalam pengertian ini nampak peran pemimpin yang memberikan dorongan kepada bawahan agar mau bekerja dengan sukses dan menerapkan teknik-teknik motivasi yang efektif. Motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai tujuan. Motif adalah suatu pernyataan atau yang kompleks dalam suatu organisasi yang mengarah pada tingkah laku ke suatu tujuan atau perangsang. Sedangkan menurut Purwanto, pada tahun 1990, motif adalah suatu daya yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu atau keadaan seseorang atau juga organisasi yang menyebabkan kesiapan untuk memulai serangkai tingkah laku atau perbuatan. Tujuan motivasi tersebut diberikan sebagai upaya memelihara semangat kerja karyawan agar pekerja dapat dilaksanakan dengan optimal. Jadi motivasi itu ditunjuk sebagai upaya mendorong dan merangsang pegawai untuk melakukan kegiatan tugasnya dengan rasa kesadaran. Sebagai upaya motivasi, pemimpin dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan kegairahan, disiplin, kesejahteraan, prestasi, moral kerja, tanggung jawab terhadap tugas-tugas, dan produktivitas yang efisien pegawai. Prinsip-prinsip motivasi. Prinsip kompetisi adalah sebuah upaya untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memperlihatkan seluruh kemampuannya dengan difasilitasi secara sehat dan benar. Prinsip kompetensi ini adalah persaingan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Prinsip lainnya bahwa dalam kompetisi itu terkandung kejujuran dan keterbukaan. Prinsip pemacu merupakan upaya dalam memberikan sebuah dorongan yang berupa tindakan positif sehingga pihak yang diberi motivasi menyegerakan melakukan tindakan tersebut. Jadi prinsip pemacu ini diibaratkan sebagai pemacu bagi seseorang yang kekurangan semangat, sehingga dengan adanya pemacu ini semangatnya dalam melakukan sesuatu dapat meningkat dengan cepat bahkan drastis. Prinsip ganjaran dan hukuman biasanya dilakukan kepada anak-anak dengan tujuan supaya anak tersebut termotivasi untuk belajar. Misalnya, apabila tidak belajar maka tidak akan diberi uang jajan, dan sebaliknya. Apabila rajin belajar dan rankingnya naik maka akan dibelikan sepeda.
Prinsip ganjaran dan hukuman ini biasa dilakukan atau diberitahukan kepada anak-anak atau pihak yang akan diberikan motivasi sebelum anak itu melakukan pekerjaan dalam hal-hal belajar. Kejelasan dan kedekatan. Jadi tujuan prinsip kejelasan dan kedekatan ini dimaksudkan bahwa apabila suatu pekerjaan sudah jelas dipahami, maka akan memberikan dorongan tersendiri bagi orang yang mengerjakan tersebut. Jenis dan teori motivasi. Jenis motivasi merupakan suatu proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Motivasi sebagai proses psikologis timbul diakibatkan oleh faktor di dalam diri seseorang itu sendiri yang disebut intrinsik atau faktor dari luar diri yang disebut faktor ekstrinsik. Teori motivasi dibagi beberapa bagian. Di antaranya teori humanistik, yaitu motivasi itu ada satu, yaitu motivasi dari dalam diri individu. Motivasi ini merupakan keinginan dasar yang mendorong individu dalam upaya memenuhi kebutuhan. Jadi di antaranya seperti itu. Faktor-faktor motivasi dijelaskan oleh Sukarno ya, sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan manusia. Yang kedua, kebutuhan hubungan. Yang ketiga, kepemimpinan. Keempat, perangsang. 5, supervisi. 6, sikap dan semangat. 7, disiplin. Teknik-teknik motivasi menurut Niti Semito. Yang pertama, pemberian gaji yang cukup, memperhatikan kebutuhan sosial, memperhatikan harga diri, menempatkan karyawan pada posisi yang tepat, memberikan kesempatan untuk maju, memperhatikan perasaan aman para pegawainya untuk menghadapi masa depan, mengusahakan loyalitas karyawan, sesekali mengajak karyawan untuk berunding, memberikan insentif dan fasilitas yang menyenangkan. Jadi kesimpulannya adalah motivasi yaitu daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai tujuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.